Anya selalu membawa aura sepi dan sederhana yang menempel kuat padanya, seperti debu yang tidak pernah benar-benar hilang dari pakaian lama. Bukan karena ia menyukai kesederhanaan, tetapi karena ia dipaksa untuk menjalaninya. Sejak kecil, ia diajarkan oleh mendiang ibunya untuk tidak pernah menceritakan masa lalu mereka, untuk tidak pernah menarik perhatian, dan yang paling penting, untuk membiarkan orang lain percaya bahwa ia tidak punya siapa-siapa. Ia adalah seorang yatim piatu tanpa riwayat, tanpa kerabat, dan tanpa warisan. Setidaknya itulah narasi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Nama lengkapnya adalah Anya Wulandari, seorang wanita berusia pertengahan 20-an dengan mata yang selalu terlihat seperti menyimpan rahasia kelam. Matanya yang coklat gelap seringkali memancarkan kilau tajam yang kontras dengan pakaiannya yang selalu polos dan tidak mencolok. Ia bekerja sebagai seorang editor lepas untuk majalah kecil, menghasilkan cukup uang untuk hidup, tetapi jauh dari kata mewah. Ia tidak mencari kekayaan, ia hanya mencari ketenangan. Di tengah upayanya menjaga kerahasiaan, ia bertemu dengan Rian Adiwangsa. Rian adalah tipikal pria ambisius yang dikalahkan oleh modal. Ia lahir dari keluarga kelas menengah yang berjuang untuk naik ke strata atas. Ia memiliki bisnis kecil di bidang konsultasi properti yang beroperasi di pinggiran ibu kota. Rian tampan, rapi, dan pandai berbicara. Ia jatuh cinta pada Anya bukan karena pesonanya yang sederhana, meskipun ia sering memuji kesederhanaannya, tetapi karena ia percaya Anya adalah kanvas kosong yang mudah dibentuk, tanpa campur tangan keluarga kaya atau tuntutan dari pihak ketiga. Rian melihatnya sebagai pasangan ideal, setia, penurut, dan yang terpenting, tidak akan menuntut terlalu banyak. "Aku suka kamu, Anya," kata Rian suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran kecil di pinggiran kota. "Kamu berbeda. Kamu apa adanya. Kamu tidak pernah memaksaku untuk membeli ini atau itu. Kamu mandiri." Anya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Seandainya Rian tahu bahwa kesederhanaan yang ia puji adalah topeng yang mahal, ia mungkin akan berpikir dua kali. Setelah setahun berpacaran, Rian melamar Anya. Pernikahan mereka sangat sederhana. Hanya dihadiri oleh rekan kerja dan beberapa kenalan jauh dari pihak Rian. Anya mengatakan ia tidak memiliki sanak saudara. Rian mengangguk puas. Baginya, itu adalah bukti bahwa ia tidak perlu berurusan dengan mertua yang cerewet atau ipar yang suka meminta pinjaman. "Kita akan bangun keluarga ini dari nol, Anya. Kita akan sukses bersama," janji Rian di hadapan penghulu. Genggamannya pada tangan Anya terasa kuat, penuh janji, dan ironisnya, penuh perhitungan. Kehidupan pernikahan mereka berjalan seperti yang Rian harapkan. Anya adalah istri yang patuh. Ia menjaga rumah tetap bersih, memasak makanan rumahan yang lezat, dan tidak pernah mengganggu urusan bisnis Rian. Namun, di balik pintu kamar, sikap Rian perlahan berubah dari rasa menghargai menjadi meremehkan. Rian mulai sering membicarakan tentang kekayaan. Setiap kali ia gagal mendapatkan klien besar, ia akan melampiaskan frustrasinya pada Anya. "Coba kalau kamu punya koneksi, Anya. Coba kalau orang tuamu meninggalkan aset yang bisa kupakai sebagai jaminan," desahnya suatu malam, melempar berkas ke sofa. "Ayahku bilang, sukses itu bukan cuma kerja keras, tapi juga siapa kamu dan punya apa kamu." Anya hanya bisa diam. Ia merasa sakit mendengar suaminya sendiri menggunakan latar belakangnya sebagai alat untuk meremehkannya. Tetapi ia harus menanggungnya. Ia sudah memilih jalan ini. "Aku minta maaf, Rian," jawab Anya pelan. "Aku memang tidak punya apa-apa. Aku hanya punya diriku." "Ya? Dan dirimu tidak bisa membeli satupun saham di perusahaan ini?" Rian mendengus, lalu segera menyesal melihat wajah Anya yang terluka. Ia memeluk istrinya, namun kata-kata maaf yang ia ucapkan terasa hampa, hanya untuk meredakan situasi, bukan menambal luka. Di sisi lain, Rian semakin terobsesi dengan status sosial.
Ia memaksa Anya untuk menghadiri acara-acara sosial kelas atas yang diadakan oleh rekan-rekan bisnisnya. Anya selalu tampil rapi, tetapi tanpa perhiasan mewah dan dengan gaun sederhana yang membuat para istri konglomerat lain memandangnya dengan pandangan kasihan atau, lebih buruk, jijik. Suatu malam, istri seorang pengusaha besar, Bu Haryadi, mendekati Anya. "Sayang, kamu ini istri Rian, kan?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Cantik. Tapi kok bajunya seperti ini? Rian bukannya lumayan sukses, ya?" Anya berusaha tersenyum. "Terima kasih atas pujiannya, Bu. Saya memang lebih suka yang sederhana." "Sederhana atau memang tidak mampu?" Bu Haryadi terkekeh kecil. "Aku dengar kamu itu yatim piatu. Tidak punya latar belakang keluarga?" Kasihan Rian. "Ya. Seharusnya dia menikahi anak pejabat, bukan gadis yang tidak punya siapa-siapa." Kata-kata itu menembus pertahanan Anya. Ia tersenyum, berpamitan dengan sopan, dan buru-buru mencari suaminya. Ia menemukan Rian sedang asyik berbincang dengan seorang investor. Ketika ia mencoba memberi kode agar segera pulang, Rian menatapnya dengan pandangan dingin. "Tunggu di mobil," bisik Rian tajam. Wajahnya menunjukkan rasa malu karena Anya mengganggu momen pentingnya. Di mobil, perjalanan pulang terasa mencekam. "Kenapa kamu tiba-tiba muncul seperti itu, Anya? Kamu merusak suasana?" seru Rian begitu mereka sampai di rumah. "Apa kamu tidak bisa bersabar sedikit saja? Mereka adalah investor potensial." Bu Haryadi menghinaku. "Rian, dia bilang aku merusak citramu karena aku tidak punya siapa-siapa," kata Anya, menahan air mata. Rian menghela napas panjang, bukan karena simpati, tetapi karena kesal. "Ya, dan apa yang bisa kulakukan? Itu kan kenyataannya. Kamu tidak perlu sensitif berlebihan. Lain kali, kalau ada yang menghinamu, abaikan saja. Tapi jangan pernah mengganggu pembicaraanku dengan orang penting." Malam itu, Anya tidur dengan hati yang remuk. Ia mulai menyadari bahwa Rian tidak pernah mencintai dirinya yang sejati. Rian hanya mencintai ide tentang seorang istri penurut yang tidak memiliki beban masa lalu. Jauh di dalam lubuk hatinya, Anya tahu bahwa ia bukanlah yatim piatu. Ia tahu bahwa ia memiliki seorang ayah yang masih hidup, yang jauh lebih kaya dan lebih berkuasa daripada semua orang yang dicoba didekati oleh Rian. Ayahnya adalah Dewa Wijaya, seorang konglomerat di bidang pertambangan dan teknologi yang namanya selalu menghiasi halaman depan majalah bisnis. Namun, bagi dunia, Dewa Wijaya telah tewas dalam sebuah kecelakaan kapal pesiar 15 tahun yang lalu. Dan bagi Anya, membiarkan orang lain percaya bahwa ia adalah yatim piatu miskin adalah satu-satunya cara ia bisa memastikan dirinya selamat, sesuai dengan perintah terakhir ibunya. Ia tidak pernah tahu persis mengapa ayahnya harus memalsukan kematiannya, tetapi ia tahu bahwa rahasia itu jauh lebih berharga dan jauh lebih berbahaya daripada semua kekayaan di dunia. Kini, pernikahan sederhananya dengan Rian mulai terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Rian, yang semakin tertekan oleh kegagalan bisnis, akan segera mencapai titik didih. Dan Anya tahu, cepat atau lambat, topengnya akan tercabut, dan konsekuensinya akan jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata penghinaan. Ia hanya tidak tahu seberapa kejam akhir dari sandiwara pernikahan ini. Ketegangan di rumah tangga Anya dan Rian mencapai puncaknya dalam beberapa minggu setelah insiden di acara sosial. Rian, yang selama ini mengandalkan modal kecil dan janji-janji palsu, kini terjerat dalam krisis finansial yang serius. Sebuah proyek properti besar yang ia yakini akan memberikannya lonjakan kekayaan tiba-tiba runtuh, meninggalkan utang dan tuntutan hukum yang mengancam melenyapkan semua yang telah ia bangun. Rian semakin sering pulang larut malam dengan aroma alkohol yang menyengat dan wajah yang penuh keputusasaan. Ia tidak lagi menyembunyikan kekesalannya terhadap Anya. Rumah yang dulunya menjadi tempat peristirahatan kini terasa seperti medan perang yang dingin. Suatu malam,
Rian tiba di rumah sekitar pukul 11 malam. Ia tampak berantakan. Dasinya longgar, kemejanya kusut, dan matanya merah penuh amarah. Anya, yang baru selesai membereskan dapur, menghampirinya dengan hati-hati. Rian, kamu sudah makan? Aku bisa memanaskan sup. Diam, bentak Rian, suaranya menggelegar di ruang tamu yang sunyi. Ia melemparkan tas kerjanya ke lantai, menimbulkan bunyi keras yang membuat Anya terperanjat mundur. Apa gunanya sup? Apa gunanya makanan enak kalau sebentar lagi kita akan menjadi gelandangan? Anya mendekat, mencoba menenangkan. Ada apa, Rian? Ceritakan padaku. Ada apa katamu? Rian tertawa sinis, tawa yang terdengar histeris. Perusahaan hampir bangkrut. Anya, investor menarik diri, klien menuntut, dan bank mengancam akan menyita aset. Aku butuh uang. Aku butuh jaminan. Aku butuh solusi. Ia mondar-mandir di ruangan itu seperti singa yang terperangkap. Aku sudah mendatangi semua orang. Aku bahkan sudah berlutut di depan mantan rekanku. Tapi tidak ada yang mau membantuku. Anya duduk di sofa, perasaannya bercampur antara takut dan kasihan. Apa yang bisa kulakukan, Rian? Rian tiba-tiba berhenti, matanya yang tajam menatap Anya dengan pandangan penuh perhitungan yang dingin. Kamu harus melakukan sesuatu. Aku. Anya bingung. Aku tidak punya uang, Rian. Kamu tahu itu. Tapi kamu punya perhiasan ibumu, kan? Tanya Rian. Yang kamu simpan di laci itu. Kalung mutiara yang katanya warisan satu-satunya. Anya menggeleng cepat. Kalung mutiara itu memang bukan perhiasan mahal, tetapi memiliki nilai sentimental yang tak terhingga. Itu adalah satu-satunya barang yang tersisa dari ibunya yang asli, sebelum ibunya meninggal. Tidak, Rian. Itu tidak seberapa nilainya. Itu hanya kenang-kenangan. Nilainya tidak seberapa, tapi bisa jadi jaminan untuk pinjaman kecil. Semua uang itu berguna. Anya, kamu terlalu sentimental. Rian berjalan ke laci, menariknya dengan paksa. Ia menemukan kotak kayu kecil itu dan merenggutnya. Anya berteriak, "Jangan, itu milik ibuku." Mereka berebut kotak itu. Dalam dorongan yang didorong amarah dan frustrasi, Rian mendorong Anya hingga wanita itu terhuyung dan punggungnya terbentur sudut meja. Rasa sakit menjalari tubuh Anya, dan air mata mulai membasahi pipinya. "Dengar, Anya," desis Rian, mencengkeram bahunya dengan kuat. "Aku menikahimu karena aku pikir kamu adalah wanita yang rendah hati dan tidak menuntut. Aku pikir kamu akan menjadi pasangan yang mendukungku tanpa keributan. Aku bahkan tidak peduli kamu yatim piatu. Aku mengira ketulusanmu akan menarik keberuntungan." Ia melemparkan kotak itu ke lantai, isinya tumpah. Kalung mutiara itu pecah, butirannya menggelinding di lantai marmer. "Tapi ternyata kamu benar-benar tidak berguna," raung Rian. "Kamu datang tanpa apa-apa dan kamu tetap tanpa apa-apa. Semua orang menertawakanku karena menikahi gadis miskin tanpa koneksi. Kamu tahu bagaimana rasanya harus berbohong dan mengatakan ibumu punya saham kecil, padahal dia hanya seorang perawat biasa." Rian melangkah mundur, menunjuk Anya dengan jari gemetar. Emosi yang telah lama ia pendam, rasa malu karena menikahi seseorang yang dianggapnya berstatus rendah, kini meledak tak terkendali. "Aku sudah selesai. Aku sudah muak dengan kesederhanaanmu yang menyedihkan. Aku butuh istri yang bisa membantuku, yang punya nama belakang yang berpengaruh, yang punya warisan yang bisa kugunakan." Ia menendang tas kerja yang tadi ia lempar ke lantai. "Aku sudah bodoh. Aku mengira kamu akan membawa ketenangan, tapi kamu hanya membawa aib dan beban. Sekarang, aku butuh suntikan dana $50.000 malam ini, atau perusahaan akan tutup besok pagi. Dan kamu tidak bisa memberikannya, kan?" Anya menatap butiran mutiara yang berserakan, hatinya lebih hancur daripada kalung itu sendiri.
Ia mendongak, matanya yang basah kini memancarkan api yang dingin. Aku tidak pernah meminta apa-apa darimu, Rian. Kamu yang memilihku. Kamu yang berjanji akan menerima aku apa adanya. Janji itu batal. Karena, apa adanya, kamu adalah nol besar. Rian berteriak. Ia berjalan ke lemari pakaian Anya, menarik keluar koper kecil yang biasa digunakan Anya untuk perjalanan singkat. Kemasi barang-barangmu. Sekarang juga. Anya terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Kita cerai. Aku mengusirmu. Rian mengambil beberapa pakaian Anya dari lemari dan melemparkannya ke lantai. Aku tidak butuh kamu. Aku butuh solusi. Dan selama kamu di sini, aku hanya akan mengingat betapa bodohnya aku menikahi seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun di dunia ini. Anya berdiri, kakinya terasa kaku, tetapi martabatnya memaksa ia untuk tidak menangis lagi. Ia berjalan perlahan, mengumpulkan beberapa pakaian ke dalam koper itu. Setiap gerakan terasa menyakitkan, bukan hanya karena benturan di punggungnya, tetapi karena pengkhianatan yang ia rasakan. Baiklah, Rian, kata Anya, suaranya bergetar tetapi tegas. Jika itu maumu, aku pergi. Tapi ketahuilah, suatu hari nanti, kamu akan menyesali kata-katamu malam ini. Kamu tidak mengusirku karena aku tidak punya uang. Kamu mengusirku karena kamu gagal. Dan kamu menyalahkan orang yang paling dekat denganmu. Rian hanya mendengus. Cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk drama air mata. Begitu kamu keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali. Aku akan mengurus surat cerainya. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Anya menutup koper kecilnya. Ia tidak membawa banyak barang. Sebagian besar harta pribadinya adalah kenangan yang tidak bisa dijual. Sebelum melangkah keluar, pandangannya jatuh pada butiran mutiara yang berserakan di lantai. Ia berlutut, mengumpulkan pecahan-pecahan itu dengan hati-hati. Bukan karena nilainya, tetapi karena ia tidak ingin Rian menginjak-injak kenangan terakhir ibunya. Ia berdiri di ambang pintu, koper di tangan, menatap Rian untuk terakhir kalinya. Rian sedang sibuk mencari kunci mobilnya, sudah siap pergi untuk mencari pinjaman lain. Ia bahkan tidak menoleh. Selamat tinggal, Rian, bisik Anya, kata-kata yang membawa sumpah diam-diam. Ia melangkah keluar dari rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Malam itu dingin, sepi, dan gelap. Di jalanan yang remang-remang, ia berjalan tanpa tahu harus kemana. Ia membiarkan air mata yang tertahan sejak tadi mengalir deras. Kata-kata Rian, tidak berguna, aib, yatim piatu, terngiang-ngiang di telinganya. Namun, di tengah kesedihan itu, muncul tekad yang membara. Rian telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengusir wanita yang ia anggap tak berdaya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melepaskan pewaris dari salah satu konglomerat terbesar di negara itu. Anya mengeluarkan ponsel lamanya dan mengetikkan pesan singkat yang selama ini ia hindari untuk dikirim. Ibu, aku butuh petunjukmu. Tempat persembunyianku sudah diketahui. Aku diusir. Aku butuh, ayah. Ia mengirimkannya ke nomor lama yang selalu ia simpan, nomor yang hanya berisi satu kontak. Matahari. Saat ia berjalan menjauh dari rumah yang terasa asing, ia meraba liontin sederhana yang selalu ia kenakan di balik bajunya. Liontin itu adalah penunjuk jalan terakhir yang ditinggalkan ibunya, petunjuk yang akan mengantarkannya pada kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Ia tahu, babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Babak di mana ia akan berhenti menjadi anyasi, yatim piatu, dan mulai menjadi pewaris Dewa Wijaya. Anya berjalan tanpa alas kaki di trotoar yang dingin. Setelah pengusiran yang kejam itu, ia tidak berani kembali ke lingkungan sekitar rumah Rian. Ia hanya berjalan, membiarkan tubuhnya bergerak secara mekanis, menjauhi kenangan pahit. Pikirannya kosong,
Hanya menyisakan rasa sakit fisik akibat benturan dan rasa sakit emosional akibat pengkhianatan. Ia menghabiskan sisa malam itu di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu yang basah oleh embun. Pagi menjelang, dan rasa lapar serta kedinginan mulai merayap. Ia menatap ponsel lamanya. Pesan yang ia kirim semalam ke kontak, Matahari, belum dibalas. Kontak itu adalah jalur komunikasi yang dibuat oleh mendiang ibunya, semacam saluran darurat yang hanya boleh digunakan jika keamanan Anya benar-benar terancam. Ibunya selalu menekankan bahwa selama Anya aman, ia harus tetap menjadi yatim piatu. Rian telah menghancurkan keamanan itu. Anya membuka koper kecilnya. Pakaian yang dilemparkan Rian ke dalamnya berantakan. Ia mencari sesuatu yang lebih penting daripada pakaian atau uang. Ia mencari kotak kecil yang ia selamatkan saat berjuang melawan Rian. Itu adalah kotak kayu jati kecil berukir yang selalu ia simpan sejak ibunya meninggal. Ibunya berpesan, saat kamu benar-benar terdesak, dan tidak ada lagi jalan pulang, buka kotak ini. Kotak itu, yang terbuat dari kayu yang keras dan gelap, terasa dingin di tangannya. Ia ingat bahwa Rian sempat mencoba mengambilnya, tapi teralihkan oleh kalung mutiara yang pecah. Ia membuka kait kuningan kecil pada kotak itu. Di dalamnya, terdapat dua benda. Yang pertama adalah sebuah kunci kuningan antik yang berat, berukir inisial DW, Dewa Wijaya. Kunci itu jelas bukan kunci rumah biasa. Yang kedua adalah sebuah amplop tebal berwarna krem yang sudah menguning termakan usia, disegel dengan cap lilin berlogo elang yang elegan. Di bagian depan amplop, tertulis dengan tulisan tangan yang anggun. Untuk putriku, Anya Wulandari. Segera setelah kamu membaca ini, bertindaklah. Jantung Anya berdebar kencang. Ini adalah surat dari Dewa Wijaya, ayahnya. Ayah yang selama 15 tahun diakini telah meninggal dalam kecelakaan kapal. Ia merobek segel itu dengan tangan gemetar. Putriku tersayang, Anya, jika kamu membaca surat ini, itu berarti dua hal. Kamu telah mencapai titik terendah dalam hidupmu, dan, yang paling penting, kamu sudah cukup dewasa untuk memahami kebenaran yang kejam. Aku harap kamu telah menjalani hidup yang damai selama ini, meskipun itu adalah kehidupan yang penuh penipuan. Aku tidak mati, Anya. Kematianku adalah sebuah pertunjukan yang rumit, yang direkayasa dengan sempurna. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dan ibumu dari mereka. Mereka adalah musuh-musuhku dalam bisnis yang tidak segan menggunakan cara kotor, termasuk menculik atau menyakiti orang yang kucintai, untuk mendapatkan kekayaan. Setelah kematian palsuku, mereka mengira ancaman sudah hilang, dan fokus beralih ke perebutan aset-asetku yang terbuka. Ibumu sudah menyampaikan pesan terakhirnya. Ia bertugas menjagamu dan memastikan kamu tumbuh dengan aman, jauh dari mata publik. Kini, setelah ia tiada, kamu harus mengambil alih kendali hidupmu. Kunci yang kamu pegang adalah kunci dari brankas pribadi di kantor hukum Waskita, lantai 23, Menara Angkasa, Jakarta Pusat. Itu adalah brankas yang hanya diketahui oleh orang kepercayaanku. Di sana, kamu akan menemukan warisan yang seharusnya menjadi milikmu sejak lama, dokumen yang membuktikan identitasmu yang sebenarnya, surat kuasa penuh, dan aset-aset yang tidak tersentuh oleh drama perebutan warisan publik. Lakukan ini, putriku. Jangan takut. Anggap ini adalah babak baru. Sudah waktunya kamu berhenti menjadi anyasi, yatim piatu, dan mulai menjadi pewaris sejati. Jangan buang waktu untuk meratapi masa lalu. Gunakan semua yang kutinggalkan untuk membela dirimu. Terutama, gunakan itu untuk membalas dendam pada siapapun yang telah menyakitimu. Jaga dirimu. Aku akan selalu mengawasimu. Ayahmu, Dewa. Anya membaca surat itu 2 kali, lalu 3 kali. Tangannya dingin, tetapi ada gelombang panas yang menjalar di hatinya. Ayahnya masih hidup. Ia bukan yatim piatu. Dan ia adalah pewaris sah dari seorang konglomerat. Emosi yang ia rasakan bukanlah kebahagiaan,
Setidaknya belum. Itu adalah campuran antara keterkejutan yang membingungkan, rasa marah yang membara kepada Rian yang telah meremehkannya, dan rasa lega yang mendalam karena ia tidak sendirian di dunia ini. Rian telah mengusirnya karena ia tidak punya apa-apa. Padahal ia duduk di atas gunung kekayaan yang tak terbayangkan. Ia segera bangkit. Ia harus pergi ke Jakarta Pusat. Dengan sisa uang tunai yang ia miliki, Anya naik bus kota menuju pusat ibu kota. Pikirannya mulai bekerja, menyusun rencana. Ia menyadari betapa ironisnya takdir ini. Rian mencari uang $50.000 untuk menyelamatkan perusahaannya, sementara ayahnya meninggalkan triliunan di brankas. Sesampainya di menara angkasa yang menjulang tinggi, Anya merasa sangat kecil. Gedung itu berkilauan dengan kaca dan baja, lambang dari dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Ia mengenakan pakaian yang lusuh dan membawa koper yang usang. Kontrasnya sangat mencolok. Ia memasuki lobi kantor hukum Waskita. Penerima tamu wanita yang elegan menatap Anya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapan yang penuh penilaian. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" tanya wanita itu, nadanya formal dan dingin. Anya mencoba menenangkan napasnya. "Saya ingin bertemu dengan pengacara senior yang mengurus brankas pribadi. Saya datang atas nama Tuan Dewa Wijaya." Wanita itu tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Maaf, Nona. Tuan Dewa Wijaya sudah meninggal 15 tahun lalu. Dan klien kami, yang namanya sebesar beliau, tidak akan menitipkan pesan kepada siapapun yang datang dengan penampilan seperti ini." Anya menahan emosinya. Ia mengerti. Ia tidak terlihat seperti pewaris konglomerat. Ia meraih liontin yang ia pakai di balik bajunya. Itu bukan perhiasan mewah, melainkan liontin perak berbentuk elang yang sangat detail. Liontin itu adalah kunci visual. "Tolong sampaikan pesan ini kepada pengacara senior Anda," kata Anya, suaranya kini tenang dan tegas. Ia menunjukkan liontin elang itu. "Katakan padanya, warisan elang telah datang." Melihat liontin itu, mata penerima tamu itu melebar. Wajahnya langsung pucat pasi. Liontin itu adalah logo pribadi Dewa Wijaya yang sangat rahasia, simbol yang hanya dikenal oleh lingkaran dalamnya. Ia segera meraih telepon internal dengan panik. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua berpakaian rapi dengan tatapan tajam dan serius, Pak Waskita, pendiri firma hukum itu, bergegas keluar dari kantornya. Ia menatap Anya, lalu liontinnya. Anda Putri Dewa?" tanyanya, suaranya penuh kekaguman dan keterkejutan. Anya mengangguk. "Saya Anya. Dan saya datang untuk mengambil apa yang menjadi milik saya." Pak Waskita segera membimbing Anya ke sebuah ruangan pribadi yang aman. Ia meminta maaf berkali-kali atas perlakuan penerima tamu tadi. "Kami sudah menunggu Anda, Nona Anya. Tuan Dewa sudah mengantisipasi ini. Beliau menyiapkan segalanya dengan sempurna," jelas Pak Waskita. Mereka menuju ke ruang brankas. Anya memasukkan kunci kuningan berinisial DW itu. Pintu besi tebal berdecit terbuka, menampakkan sebuah peti baja yang penuh dengan berkas dan dokumen. Di sana, Anya menemukan bukan hanya aset finansial, tetapi juga amunisi. Ia menemukan salinan akta nikahnya dengan Rian, laporan investigasi latar belakang Rian yang disusun oleh perusahaan ayahnya, yang ternyata sudah tahu betul bahwa Rian hanyalah pria ambisius bermodal dengkul. Dan yang paling mengejutkan, sebuah file kecil berjudul, "Rencana Pembalasan Ex-Suami." Anya tersenyum tipis, senyum yang dingin. Ia bukan lagi seorang yatim piatu yang menyedihkan. Ia adalah pewaris, dan ia memiliki rencana yang disiapkan oleh seorang konglomerat. Ruangan brankas di kantor hukum Waskita terasa seperti pusat komando rahasia, jauh dari hiruk-pikuk menara angkasa. Ditemani oleh Pak Waskita yang tampak tegang namun penuh hormat, Anya mulai memeriksa isi peti baja yang ditinggalkan ayahnya. Bau kertas tua dan tinta mahal memenuhi udara. "Tuan Dewa adalah seorang jenius yang paranoid, Nona Anya," bisik Pak Waskita,
sambil menyerahkan satu berkas tebal. Beliau selalu menyiapkan rencana B, C, hingga Z. Berangkas ini adalah plan Z, rencana darurat untuk Anda. Anya duduk di kursi kulit yang disediakan, menumpahkan semua isi peti di atas meja. Yang pertama ia tangani adalah berkas yang paling tebal, dokumen warisan resmi. Dokumen itu menyatakan Anya Wulandari sebagai ahli waris tunggal Dewa Wijaya, dengan nama resmi yang tercatat di arsip, Anya Dewi Wijaya. Nama Wulandari hanyalah nama tengah yang digunakan ibunya untuk menyamarkan identitas. Aset yang tertera dalam daftar itu membuat mata Anya membelalak. Bukan hanya uang tunai yang tersimpan di berbagai rekening bank asing, tetapi juga saham mayoritas di Dewa Corp, perusahaan induk yang menangani pertambangan, properti, dan teknologi tinggi, perusahaan yang secara resmi dikelola oleh Dewan Direksi yang ia yakini telah membagi-bagi warisan Dewa. Ini triliunan, gumam Anya, hampir tidak percaya. Tepat, Nona, ujar Pak Waskita. Mayoritas saham yang dipublikasikan setelah kematian Tuan Dewa hanyalah saham minoritas. Saham pengendali tetap berada di berangkas ini, di bawah surat kuasa yang hanya dapat diaktifkan oleh Anda. Berikutnya adalah folder dengan label mencolok. Laporan investigasi ex-suami, Rian Adiwangsa. Anya membuka folder itu dengan hati yang keras. Halaman pertama adalah foto Rian dengan keterangan. Rian Adiwangsa, usia 28 tahun. Ambisius, bermoral rendah, dan memiliki hasrat besar terhadap kekayaan instan. Aset, nihil. Keluarga, menengah bawah. Laporan itu merinci setiap langkah Rian sejak mereka berkencan. Motifnya, utang-utangnya, bahkan percakapannya yang meremehkan Anya kepada teman-temannya. Ayahnya tahu segalanya. Ia tahu Rian hanya ingin memanfaatkan Anya, bahkan sebelum pernikahan terjadi. Ada catatan tangan Dewa Wijaya yang ditempel di halaman terakhir laporan Rian. Anya, aku tahu kamu mungkin mencintai pria ini. Tapi ia tidak mencintaimu. Ia hanya mencintai apa yang ia pikir bisa ia dapatkan darimu, yaitu seorang istri yang tidak akan menghalangi jalannya. Jika ia menyakitimu, atau bahkan hanya meremehkan statusmu, gunakan laporan ini sebagai bukti karakternya. Jangan biarkan dia menang. Air mata Anya menggenang, tetapi ia menahannya. Air mata bukan lagi untuk kesedihan, melainkan untuk kemarahan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada ayahnya. Dewa Wijaya telah mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya, untuk melindunginya, dan ia bahkan mengantisipasi pengkhianatan dari pria yang ia nikahi. Anya lalu meraih file terakhir, rencana pembalasan ex-suami. Ini adalah draft strategi yang dibuat oleh Dewa, yang menunjukkan betapa detail dan kejamnya rencana balasan itu. Transformasi cepat. Menciptakan persona baru, seorang investor muda, sukses, dan misterius. Melatih tata krama, bahasa bisnis, dan penampilan. Identifikasi titik lemah Rian. Bisnis Rian, PT Graha Cakra, sedang diambang kehancuran. Titik lemah Rian adalah utang dan kebutuhan mendesak akan likuiditas. Infiltrasi. Menggunakan salah satu perusahaan investasi kecil milik Dewa Corp yang tidak diketahui publik untuk menyuntikkan dana penyelamat ke PT Graha Cakra. Posisikan diri sebagai penyelamat, bukan sebagai mantan istri. Kontrol penuh. Setelah menyuntikkan dana, ambil alih kendali mayoritas. Pindahkan Rian dari posisi pengambilan keputusan. Eksekusi. Bongkar semua kecurangan dan pelanggaran etika Rian selama ini. Gunakan bukti hukum yang kuat untuk memastikan ia mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sekaligus membuktikan pada Rian bahwa ia salah besar karena meremehkan Anya. Ini luar biasa, kata Anya, menutup file itu. Ayah sudah memikirkan semuanya. Tuan Dewa berpesan, Nona, balasan terbaik adalah balasan yang elegan, legal, dan mematikan. Beliau tidak ingin Anda kotor tangan, jelas Pak Waskita. Pak Waskita kemudian menjelaskan logistik. Dewa Corp yang utama saat ini dijalankan oleh Dewan Direksi yang dipimpin oleh Bramantio,
mantan rekan bisnis Dewa yang paling ia curigai. Namun, Dewa telah menciptakan perusahaan bayangan kecil di bawah kendali Pak Waskita, bernama Angkasa Investama, yang berfungsi sebagai dana lindung nilai pribadi Dewa yang tidak terdeteksi oleh siapapun. Angkasa Investama sekarang adalah milik Anda. Dengan modal ini, Anda bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang akan mengaitkan Angkasa Investama dengan Dewa Wijaya, jelas Pak Waskita. Anya mengambil napas dalam-dalam. Beban identitas barunya terasa berat, namun juga memicu adrenalin yang belum pernah ia rasakan. Ia bukan lagi Anya yang lemah yang diusir di tengah malam. Ia adalah bos Angkasa Investama, pewaris sah Dewa Wijaya. Pak Waskita, kata Anya, berdiri tegak, matanya kini memancarkan tekad yang dingin. Kita mulai implementasi, rencana pembalasan, hari ini juga. Saya ingin Rian berpikir saya benar-benar menghilang. Langkah pertama adalah menghilang untuk pelatihan. Pak Waskita mengatur penerbangan jet pribadi yang rahasia ke luar negeri, ke tempat yang dulunya menjadi markas rahasia Dewa Wijaya. Di sana, Anya akan menjalani pelatihan kilat, manajemen keuangan, hukum bisnis, etiket sosial, hingga kemampuan negosiasi yang keras. Sebelum pergi, Anya meminta Pak Waskita untuk melakukan satu hal, mengirimkan berita anonim ke media bisnis kecil tentang investor misterius yang siap menyuntikkan modal besar ke sektor properti yang sedang kesulitan. Kita beri Rian sedikit umpan harapan, ujar Anya, seringai tipis muncul di wajahnya. Anya meninggalkan menara angkasa beberapa jam kemudian melalui pintu belakang, dengan pakaian baru yang dibelikan Pak Waskita dan pikiran yang fokus pada satu tujuan, kembali dan hancurkan. Koper kecilnya yang usang kini berisi dokumen miliaran dolar. Di sana ia tinggalkan Anya si yatim piatu yang menyedihkan. Saat ia memasuki jet pribadi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari kontak, Matahari, masuk. Pilihanmu sudah tepat, Putri. Paman Waskita akan membantumu. Jaga dirimu. Ayahnya mengawasinya. Itu adalah dukungan terkuat yang ia butuhkan. Anya menghilang dari Indonesia secepat kilat. Penerbangan rahasia membawanya ke sebuah kompleks terpencil di pegunungan Swiss, yang ternyata merupakan salah satu cafe house milik Dewa Wijaya, dilengkapi dengan teknologi keamanan canggih dan tim kecil yang loyal. Ini adalah lingkungan yang sangat kontras dengan kehidupan sederhananya di samping Rian. Segera setelah tiba, transformasi dimulai. Anya tidak punya waktu untuk berduka atau beristirahat. Ia hanya punya waktu untuk belajar. Kami memiliki waktu 6 bulan, Nona Anya. Tuan Dewa merancang kurikulum ini untuk situasi darurat. Jelas Marco, kepala keamanan dan asisten pribadi mendiang Dewa yang kini setia melayani Anya. Selama 6 bulan itu, Anya menjalani pelatihan intensif yang mengubahnya dari seorang editor yang pemalu menjadi seorang pebisnis yang cerdas. Ia belajar menganalisis laporan keuangan, memahami istilah-istilah M&A, merger and acquisition, dan yang paling sulit, mengendalikan emosinya saat bernegosiasi. Penampilannya pun diubah total. Rambutnya dipotong lebih tegas, gaya berpakaiannya menjadi elegan namun berwibawa, mencerminkan kekuatan, bukan kemewahan yang vulgar. Di sela-sela jadwal yang padat, Anya kembali mendalami dokumen-dokumen yang ditinggalkan ayahnya. Ia menemukan sebuah jurnal digital yang berisi rekaman suara Dewa Wijaya, yang menjelaskan secara rinci tentang kematian palsu itu. Jika kamu mendengarkan ini, putriku, berarti ancaman sudah hampir lenyap, atau kamu sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Kematian palsu itu bukan demi kekayaan. Kematian palsu itu demi darah. Musuh utamaku adalah Bramantio dan kelompoknya. Mereka bukan hanya ingin saham, mereka ingin seluruh teknologiku, terutama proyek Aegis. Proyek Aegis adalah teknologi yang terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Mereka mencoba menculik ibumu dan kamu saat kamu masih kecil. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku adalah satu-satunya target yang tersisa. Aku mengorbankan identitasku. Dengan pura-pura mati,
Aku memberikan mereka ilusi kemenangan. Mereka membagi-bagi saham yang mereka kira mengontrol perusahaan, sementara aku dari bayang-bayang bisa mengawasi mereka, melindungi proyek Aegis, dan yang paling utama, memastikan kalian berdua aman di tempat yang tidak terjangkau oleh mata publik. Ibumu adalah pahlawan. Dia rela meninggalkan gaya hidupnya yang mewah untuk hidup dalam kesederhanaan, hanya untuk melindungimu. Dia menjalankan peran sebagai perawat miskin dengan sempurna. Saat ibumu meninggal, ancaman terbesarku, Bramantio, mulai beralih fokus ke luar negeri. Inilah saatnya kamu kembali, bukan sebagai pewaris yang mudah dikendalikan, melainkan sebagai pengendali yang tidak mereka duga. Rekaman suara Dewa membuat air mata Anya menetes. Ia menyadari betapa besarnya pengorbanan kedua orang tuanya. Kematian palsu Dewa adalah tameng, dan kesederhanaan ibunya adalah perisai. Mereka tidak menyembunyikan kekayaan, mereka menyembunyikan dirinya dari bahaya. Dan Rian, si suami yang ambisius, telah menginjak-injak pengorbanan itu. Ia telah menghina Anyasi, yatim piatu, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia usir adalah satu-satunya hal yang paling dijaga oleh seorang konglomerat yang bersedia memalsukan kematiannya sendiri. Motivasi Anya pun bergeser. Balas dendam terhadap Rian bukan lagi hanya soal harga diri, tetapi juga soal menegakkan keadilan atas penghinaan yang menimpa ibunya dan pengorbanan ayahnya. Rian harus membayar bukan hanya karena mengusirnya, tetapi karena meremehkan martabatnya yang selama ini ia jaga demi keselamatan. Selama masa pelatihan, Pak Waskita mengirimkan laporan berkala tentang Rian. PT Graha Cakra sudah di ujung tanduk. Utang Rian sudah jatuh tempo, dan ia mulai menjual aset-aset pribadi, termasuk mobil mewahnya, dalam upaya putus asa untuk mengumpulkan uang. Rian benar-benar tenggelam. Berita anonim yang disebarkan Anya tentang investor misterius, mulai menarik perhatian Rian. Rian, yang selalu haus akan dana, mengira ini adalah kesempatan terakhir dari surga. Ia mulai melobi dan mencari kontak untuk mencapai investor tersebut. Anya tersenyum membaca laporan itu. Rian sedang berjalan ke dalam perangkap yang ia siapkan. 6 bulan berlalu. Anya tidak hanya menguasai seluk-beluk bisnis, tetapi ia juga menguasai dirinya sendiri. Aura kesederhanaan telah berganti menjadi ketenangan yang penuh otoritas. Ia kini dapat duduk di ruang rapat dan mendominasi percakapan tanpa perlu menaikkan volume suaranya. Ia siap kembali. Marco, persiapkan angkasa Investama. Kita akan kembali ke Jakarta. Perintah Anya, suaranya mantap. Saya ingin Rian berpikir ia sedang bernegosiasi dengan dewa penyelamat, bukan dengan mantan istrinya yang ia buang. Baik, Nona Anya. Identitas Anda di Indonesia akan menjadi Anya Wijaya, seorang pebisnis muda yang baru muncul dari Eropa. Latar belakang Anda disamarkan dengan sempurna, berkat rencana Tuan Dewa, lapor Marco. Anya berdiri di depan cermin besar. Wanita yang ia lihat bukanlah Anya si editor lepas yang gemar pakaian polos. Wanita di hadapannya adalah Anya Dewi Wijaya, pewaris tahta, yang siap merebut kembali apa yang telah dihina. Ia membawa tekad baja, didorong oleh cinta dan pengorbanan orang tuanya. Ia melihat cincin pernikahan sederhana yang masih ia pakai. Dengan gerakan tegas, ia melepaskan cincin itu dan menaruhnya di meja. Cincin itu adalah simbol dari masa lalu yang lemah dan menyedihkan. Masa itu sudah berakhir. Pesawat jet pribadi kembali lepas landas, kali ini menuju Jakarta, membawa bukan seorang istri yang terbuang, melainkan seorang predator bisnis yang siap menyerang. Pendaratan di Jakarta adalah momen yang penuh makna bagi Anya. Ia meninggalkan kota ini sebagai seorang wanita yang hancur. Kini ia kembali sebagai Anya Wijaya, Direktur Utama Angkasa Investama, sebuah perusahaan investasi yang namanya tiba-tiba menjadi buah bibir di kalangan elit bisnis. Kembalinya Anya sengaja dibuat misterius dan berkelas. Ia tidak menginap di hotel, melainkan langsung menuju sebuah penthouse mewah di salah satu menara paling eksklusif di Jakarta Selatan, yang sudah disiapkan oleh Pak Waskita.
Interiornya dirancang minimalis, didominasi warna gelap dan memiliki pemandangan kota yang luar biasa, sebuah panggung yang sempurna untuk seorang investor yang berkuasa. Hari-hari pertama Anya diisi dengan pertemuan strategis dengan Pak Waskita dan tim legal Angkasa Investama. Rencana balas dendam terhadap Rian, yang disebut Dewa sebagai rencana ex-suami, kini memasuki tahap eksekusi. Laporan terbaru, Nona Anya, lapor Pak Waskita, meletakkan selembar dokumen di atas meja marmer. PT Graha Cakra Rian telah melewati batas jatuh tempo utang mereka. Bank siap menyita aset mereka kapan saja. Rian panik dan telah secara terbuka mencari investor misterius yang diberitakan media. Anya, yang mengenakan setelan jas hitam yang dirancang khusus dan perhiasan minimalis namun berkelas, tersenyum dingin. Transformasinya fisik sudah selesai, kini adalah giliran transformasi psikologis. Ia harus bersikap seperti pebisnis asing yang dingin dan fokus. Bagus. Jangan biarkan dia terlalu lama menderita. Hubungi dia. Perintah Anya. Atur pertemuan di tempat netral, bukan di kantornya. Katakan padanya bahwa Angkasa Investama tertarik dengan aset yang ia miliki, dan kami bersedia mempertimbangkan investasi besar jika proposalnya meyakinkan. Pertemuan pertama diatur di sebuah restoran mewah yang terletak di puncak gedung, tempat Rian sering mencoba melobi klien-klien besarnya di masa lalu, tempat di mana ia selalu merasa rendah diri tanpa modal. Anya datang tepat waktu, ditemani oleh Marco dan seorang asisten legal. Ia duduk di meja yang menghadap jendela, membiarkan cahaya kota menjadi latar belakang wibawanya. Beberapa saat kemudian, Rian tiba. Ia tampak lebih kurus, matanya cekung karena kurang tidur, dan jasnya tampak sedikit usang. Ia masih tampak rapi, tetapi aura kepercayaan dirinya telah hilang, digantikan oleh keputusasaan. Saat Rian memasuki ruangan dan menuju meja mereka, jantung Anya berdebar kencang. Ini adalah kali pertama ia melihat Rian setelah malam pengusiran itu. Ia harus mengendalikan dirinya, emosi tidak boleh terlihat. Rian mendekat dan mengulurkan tangan. Selamat malam. Saya Rian Adiwangsa dari PT Graha Cakra. Terima kasih banyak atas kesediaan Anda bertemu, Bapak dan Ibu Angkasa Investama. Rian tidak mengenali Anya. Meskipun penampilan Anya telah berubah drastis, rambut yang lebih gelap, riasan yang lebih tegas, dan pakaian yang mewah, fakta bahwa Rian bahkan tidak menaruh curiga sedikit pun menunjukkan seberapa sedikit perhatian yang ia berikan kepada mantan istrinya. Di mata Rian, Anya adalah seorang yatim piatu yang tidak penting. Investor yang duduk di hadapannya adalah Dewi Penyelamat. Dua persona itu tidak mungkin bisa disatukan dalam pikirannya. Anya menyambut uluran tangan itu, genggamannya singkat dan profesional. Anya Wijaya, kata Anya, suaranya kini lebih rendah dan memiliki aksen asing yang tipis yang ia pelajari selama di Swiss. Ia menggunakan nama depannya agar Rian sempat terkejut, namun ia segera menutupnya dengan profesionalisme. Rian mengerutkan kening sejenak. Anya? Nama yang indah. Selamat bertemu, Nona Wijaya. Saya dengar perusahaan Anda memiliki minat pada properti kami. Anya membiarkan Pak Waskita yang menjelaskan detail awalnya, sementara ia hanya mengamati Rian. PT Graha Cakra memiliki beberapa aset yang menarik, Tuan Rian, jelas Pak Waskita. Kami bersedia mempertimbangkan untuk menyuntikkan dana segera, sekitar $100.000, untuk melunasi utang mendesak Anda. Namun, sebagai imbalannya, kami meminta saham mayoritas sementara, dan Nona Wijaya akan mengambil alih kendali operasional dan keuangan selama periode restrukturisasi. Mendengar angka $100.000, 2 kali lipat dari yang ia butuhkan untuk menghindari kebangkrutan, mata Rian berbinar penuh harapan. Ia sudah sangat putus asa sehingga ia tidak memikirkan konsekuensi dari menyerahkan kendali mayoritas. Itu tawaran yang luar biasa, Nona Wijaya. Saham mayoritas sementara? Tentu. Saya bersedia menyerahkan kendali operasional penuh. Saya percaya pada visi Angkasa Investama,
kata Rian, nadanya terlalu bersemangat. Anya akhirnya angkat bicara, matanya menatap tajam ke mata Rian. Tuan Rian, Anda terdengar putus asa. Saya tidak berinvestasi pada keputusasaan. Saya berinvestasi pada potensi. Jika Anda setuju, kita akan segera membuat kontrak. Tapi pahami ini, jika saya mengambil alih, saya akan melakukan audit forensik penuh. Saya benci penipuan. Jika ada satupun kecurangan, kesepakatan ini akan dibatalkan, dan Anda akan menghadapi konsekuensi hukum. Ancaman itu membuat Rian sedikit pucat, tetapi kebutuhan akan uang jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia memiliki beberapa pelanggaran etika kecil, tetapi ia yakin tidak ada yang cukup besar untuk menggagalkan kesepakatan ini. Tentu saja, Nona Wijaya. Saya bersikap transparan sepenuhnya. Anda tidak akan menemukan hal buruk. Bisnis saya bersih. Janji Rian, berbohong dengan lancar. Anya mengangguk puas. Bagus. Marco, siapkan dokumen pengambil alihan. Saya ingin dana cair ke rekening PT Graha Cakra dalam 24 jam. Tuan Rian, Anda baru saja terselamatkan. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar kesalahan yang Anda buat. Pertemuan berakhir dengan jabat tangan formal. Rian pergi dengan langkah ringan, merasa telah memenangkan lotre. Ia telah menyelamatkan perusahaannya dengan pengorbanan kecil, tanpa menyadari ia baru saja menjual jiwanya kepada wanita yang ia usir. Saat Rian menghilang dari pandangan, Anya menyandarkan punggung ke kursi. Dia benar-benar tidak mengenali saya, Pak Waskita, kata Anya, suaranya kembali ke nada aslinya yang lebih lembut. Tuan Rian hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Nona, jawab Pak Waskita. Dia melihat uang, bukan wajah. Anya mengambil napas dalam-dalam. Bagian pertama dari rencana telah selesai. Infiltrasi. Besok, saya akan masuk ke kantor PT Graha Cakra sebagai CEO baru. Pak Waskita, siapkan tim audit forensik. Saya ingin setiap dokumen, setiap transaksi, dibongkar. Saya ingin bukti kecurangan dan penggelapan dana yang ia lakukan. Perintah Anya. Kita tidak hanya akan mengambil perusahaannya. Kita akan menghancurkan reputasinya, sepotong demi sepotong. Anya menatap keluar jendela, di mana lampu kota berkelip-kelip. Ia kembali, dan Rian sudah berada di dalam genggamannya. Keesokan harinya, PT Graha Cakra diselimuti suasana yang tegang. Berita tentang suntikan dana besar dari angkasa Investama telah menyebar, tetapi para karyawan dan direksi bingung. Mereka tahu mereka diselamatkan dari kebangkrutan, tetapi mereka juga tahu ada bos baru yang misterius. Rian, setelah semalaman merayakan keselamatan perusahaannya dengan minum-minum, tiba di kantor dengan wajah yang sedikit lebih cerah, meskipun masih kelelahan. Ia segera memanggil semua staf kuncinya. Dengar, semuanya, angkasa Investama telah menyelamatkan kita. Kita berhasil bertahan. Seru Rian, mencoba terdengar heroik. Mereka hanya meminta sedikit saham dan kendali operasional sementara, tapi itu harga yang kecil untuk kelangsungan hidup. Saat Rian sedang bersemangat menjelaskan rencana ke depan, pintu ruang rapat utama terbuka dengan tiba-tiba. Di ambang pintu berdiri Anya Wijaya, ditemani oleh Pak Waskita dan tim keamanan Marco yang bertubuh besar. Anya mengenakan blazer sutra berwarna abu-abu gelap, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya tanpa ekspresi. Kehadirannya memancarkan otoritas yang mutlak, membungkam ruangan seketika. Rian berbalik, terkejut dengan kedatangan yang tidak diumumkan itu. Nona Wijaya, selamat datang. Saya tidak menyangka Anda akan datang secepat ini. Sapa Rian, berjalan mendekat dengan senyum dipaksakan. Biarkan saya menunjukkan ruangan kerja saya. Anya mengangkat tangan kanannya, menghentikan Rian. Tidak perlu, Tuan Rian, kata Anya, suaranya tenang dan tegas, tetapi kali ini tanpa aksen asing yang berlebihan. Ia membiarkan nada suara aslinya muncul, cukup untuk menimbulkan keraguan.
Saya sudah tahu kantor ini. Dan Anda tidak perlu repot-repot menunjukkan ruangan Anda, karena ruangan itu sekarang adalah ruangan saya. Rian menegang. Maaf, Nona Wijaya? Saya tidak mengerti. Pak Waskita melangkah maju, memegang setumpuk berkas. Tuan Rian, berdasarkan perjanjian yang Anda tanda tangani tadi malam, Angkasa Investama, di bawah kepemimpinan Nona Anya Wijaya, kini memegang saham pengendali di PT Graha Cakra. Nona Wijaya segera mengambil alih sebagai pejabat eksekutif tertinggi, CEO, untuk restrukturisasi total. Rian merasa darahnya surut. Ia tahu ia menyerahkan kendali, tetapi ia berpikir itu adalah pengaturan sementara yang profesional. Ia tidak menyangka akan diusir dari kursinya secepat ini. Tapi saya pemiliknya. Saya pendiri perusahaan ini. Anda tidak bisa begitu saja mendepak saya. Protes Rian, suaranya mulai meninggi. Anya melangkah lebih dekat, tatapannya dingin. Kami tidak mendepak Anda. Kami menugaskan Anda sebagai penasihat khusus tanpa wewenang operasional. Gaji Anda akan dibekukan sampai audit selesai. Selain itu, Anda harus mengosongkan ruangan Anda dalam waktu 1 jam. Ini tidak adil, seru Rian. Anda menandatangani kontraknya, Tuan Rian. Setiap kalimat sudah disetujui, balas Anya datar. Dan jika Anda ingin tahu tentang keadilan, kita akan bicarakan itu nanti. Sekarang, tinggalkan ruangan ini. Rian yang kehabisan kata-kata, hanya bisa menatap Anya dengan dendam. Saat itulah, dalam jarak sedekat itu, dengan amarah yang mengaburkan pandangannya, Rian akhirnya melihat lebih dari sekadar investor kaya. Ia melihat keakraban dalam sorot mata dingin itu, garis rahang yang keras, dan cara Anya berdiri. Rian mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Tunggu sebentar, Rian bergumam, matanya menyipit saat ia mencoba memproses informasi yang bertentangan di otaknya. Suaramu, wajahmu, ini tidak mungkin. Anya menahan napasnya, membiarkan kebenaman itu menyebar. Anya? Bisik Rian, seolah nama itu adalah sebuah kutukan. Anya? Wulandari? Istriku. Anya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata, penuh kemenangan dan bahaya. Ini adalah reuni yang telah ia tunggu-tunggu. Selamat pagi, Tuan Rian Adiwangsa, kata Anya, menekankan nama belakangnya yang baru. Bukan Wulandari. Saya Anya Dewi Wijaya. Dan ya, saya adalah istri yang Anda usir dari rumah Anda di tengah malam, karena Anda pikir saya tidak punya siapa-siapa. Reaksi Rian adalah perpaduan antara keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan yang membara. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang dipenuhi karyawan yang menatap mereka. Mustahil. Kamu yatim piatu. Kamu tidak punya uang. Kamu tidak mungkin. Rian menunjuk ke arah Pak Waskita. Perusahaan ini. Siapa kamu sebenarnya? Saya adalah putri dari Dewa Wijaya. Jawab Anya dengan bangga. Nama, Dewa Wijaya, adalah nama yang dikenal luas di kalangan bisnis. Sebagian besar orang di ruangan itu tahu bahwa ia adalah konglomerat yang meninggal 15 tahun yang lalu. Kebisuan memenuhi ruangan. Rian tertawa hampa, tidak percaya. Dewa Wijaya? Itu lelucon. Dia sudah mati. Ternyata tidak, balas Anya. Dan dia adalah ayah yang memalsukan kematiannya untuk melindungi saya. Dan sekarang, saya di sini untuk mengambil alih, setelah Anda menginjak-injak pengorbanan itu dan mengusir saya karena status yang kami ciptakan untuk keselamatan saya. Anya berbalik menghadap Marco. Marco, tunjukkan pada Tuan Rian berkas hak kepemilikan. Saya ingin dia tahu betapa sia-sianya dia menghina saya. Marco meletakkan dokumen-dokumen legal di meja. Rian membacanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah kontrak yang sah. Ia telah menyerahkan kendali perusahaan yang ia bangun, perusahaan yang sangat ia sayangi, kepada wanita yang ia hina dan buang.
Ia menyadari ia telah membuat kesalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar finansial. Kamu merencanakannya? Kamu membiarkan aku menderita. Rian menatap Anya dengan mata penuh kebencian. Saya hanya membiarkan Anda memanen apa yang Anda tabur, kata Anya. Anda mengusir saya karena kekurangan koneksi dan uang. Sekarang, koneksi dan uang saya akan mengusir Anda dari kehidupan yang Anda banggakan. Anda punya waktu 60 menit untuk meninggalkan kantor ini. Tim audit saya akan masuk dan mencari setiap kesalahan yang Anda buat. Saya sarankan Anda berhati-hati, Tuan Rian. Kecurangan terkecil pun tidak akan saya ampuni. Anya memberi isyarat kepada Marco. Tim keamanan dengan sigap membimbing Rian keluar dari ruang rapat. Rian, yang kekuatannya sudah hilang, hanya bisa pergi dengan malu, menatap mantan istrinya dengan tatapan yang berjanji akan membalas. Reuni itu berakhir. Anya berdiri di pusat ruangan, di hadapan staf PT Graha Cakra yang terkejut. Dengar, semuanya, kata Anya, suaranya kembali profesional. Perusahaan ini akan melalui restrukturisasi total dan audit mendalam. Bagi mereka yang jujur, saya janjikan masa depan yang cerah. Bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal Tuan Rian, segera bereskan meja Anda. Sekarang, kita mulai bekerja. Setelah pengambil alihan yang mengejutkan, Anya segera bergerak cepat. Ia tidak memberikan jeda sedikit pun bagi Rian untuk mengatur strategi perlawanan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim audit forensik dari Angkasa Investama telah menyebar ke seluruh kantor PT Graha Cakra, menyita semua berkas keuangan, server data, dan bahkan ponsel kantor milik Rian dan beberapa direktur kunci. Anya mengambil alih ruang kerja Rian, ruangan yang dulu ia hanya bisa lihat dari luar. Ia duduk di kursi kulit Rian, dikelilingi oleh tumpukan laporan yang tebal. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan asetnya yang terikat dengan perusahaan ini, tetapi ia ingin membuktikan bahwa Rian adalah kegagalan mutlak. Pak Waskita, laporan awal audit bagaimana? Tanya Anya. Matanya terpaku pada layar monitor yang menampilkan diagram aliran dana yang rumit. Luar biasa kotor. Nona Anya, jawab Pak Waskita, menggelengkan kepala. Rian Adiwangsa tidak hanya ambisius, tapi juga ceroboh. Ia telah melakukan penggelapan dana proyek skala kecil, markup biaya material, dan yang paling parah, ia menggunakan dana perusahaan untuk membayar utang pribadinya, termasuk pinjaman yang ia gunakan untuk membeli cincin pernikahan Anda. Mendengar fakta terakhir, hati Anya mencelos, tetapi ia segera mengeraskannya. Bahkan janji sucinya pun didanai oleh uang haram. Itu adalah penghinaan terakhir yang harus ia hadapi. Markup biaya, penggelapan, berapa nilai totalnya? Tanya Anya. Saat ini, kami menemukan kerugian yang mencapai hampir $300.000. Dan ini belum termasuk potensi tuntutan hukum dari klien yang merasa dirugikan karena kualitas proyek yang diturunkan Rian untuk menutupi biaya markup tersebut. Jelas Pak Waskita. Anya berdiri dan berjalan menuju jendela, memandang kota. Rian bilang bisnisnya bersih. Ia berbohong sampai detik terakhir. Kita harus memastikan semua bukti ini solid. Saya ingin ia tidak hanya bangkrut, tetapi ia harus menghadapi konsekuensi hukum penuh atas tindakannya. Sementara tim audit bekerja, Anya juga bergerak untuk membersihkan nama Dewa Wijaya dari segala rumor. Ia menggunakan Angkasa Investama untuk secara diam-diam membeli kembali saham-saham Dewa Corp yang dikelola oleh Bramantio. Anya juga memanfaatkan jaringan media yang ditinggalkan ayahnya. Ia membocorkan informasi secara anonim tentang skandal yang sedang terjadi di PT Graha Cakra, tanpa menyebutkan namanya sendiri. Dalam hitungan hari, Rian menjadi berita utama di portal bisnis, digambarkan sebagai pengusaha muda yang ambisius namun korup. Rian, yang kini hanya menjabat sebagai penasihat khusus tanpa ruangan dan tanpa wewenang, mulai merasakan dampak kehancuran reputasinya. Ia diusir dari klub golf, dicoret dari daftar undangan acara sosial, dan bahkan teman-temannya mulai menghindarinya.
Rian tahu Anya berada di balik ini semua. Ia mencoba menghubungi Anya, tetapi Anya menolak semua panggilannya. Ia bahkan mencoba mendatangi penthouse mewah Anya, tetapi dihalangi oleh Marco dan tim keamanan. Dalam keputusasaan, Rian mengirimkan serangkaian pesan memohon maaf melalui email. Anya, kumohon. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf karena sudah mengusirmu. Aku tidak tahu kamu adalah Putri Dewa Wijaya. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Maafkan aku dibutakan oleh uang. Beri aku kesempatan kedua. Kita bisa bersama lagi. Kita bisa mengendalikan semua perusahaan ini bersama-sama. Anya membaca email itu, tatapannya kosong. Rian tidak menyesali perbuatannya mengusir seorang yatim piatu yang ia anggap tidak berguna. Ia hanya menyesali perbuatannya mengusir pewaris triliunan. Penyesalannya didasarkan pada keserakahan, bukan cinta. Saat tim audit menyelesaikan laporannya, Pak Waskita meletakkan file final di meja Anya. Bukti sudah lengkap, Nona Anya. Ada cukup bukti untuk menjeratnya dengan hukuman penjara atas penggelapan dan penipuan. Bagus, kata Anya. Saatnya untuk konfrontasi terakhir. Anya mengirimkan email singkat ke Rian. Temui saya di kantor lama Anda, pukul 16. Bawalah pengacara Anda. Ini adalah yang terakhir kali kita bicara. Pukul 16, Rian tiba di kantor lama miliknya. Ia tidak membawa pengacara. Ia datang sendirian, wajahnya tampak menyedihkan, tetapi matanya masih menyimpan sedikit kesombongan yang tersisa. Anya menunggu Rian di ruang rapat. Di meja, ia menumpuk 3 hal. Surat wasiat dari ayahnya yang asli, laporan audit forensik, dan butiran-butiran mutiara yang sudah ia kumpulkan kembali dari lantai pada malam pengusiran itu, diletakkan dalam mangkuk kristal. Rian masuk dan melihat tumpukan dokumen itu. Anya, aku datang karena aku mencintaimu, kata Rian, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Kita adalah suami istri. Apapun yang terjadi, kita bisa perbaiki. Kita bisa menyelamatkan perusahaan ini bersama. Anya tertawa kecil, tawa yang dingin. Cinta? Anda mencintai uang saya, Rian. Bukan saya. Anya menunjuk ke laporan audit forensik. Anda mengusir saya karena saya tidak bisa memberi Anda $50.000. Ternyata, Anda sudah mencuri $300.000 dari perusahaan ini. Anda menyalahkan saya atas kegagalan Anda. Lalu, ia menunjuk ke butiran mutiara yang berserakan. Ini adalah kalung warisan ibu saya, yang Anda pecahkan. Anda bilang benda ini tidak bernilai. Tapi ini memiliki nilai sentimental yang jauh lebih besar daripada semua saham di perusahaan ini. Anda menginjak-injak kenangan ibuku yang sudah berkorban mati-matian untuk memastikan saya aman. Rian menunduk. Anya, aku hilaf. Aku janji aku akan mengembalikannya. Kita bisa mulai dari awal. Ayahmu pasti ingin kita bahagia. Jangan berani-berani Anda menyebut nama ayah saya, desis Anya, suaranya mengandung bahaya. Ayah saya memalsukan kematiannya, mengorbankan segalanya, agar saya aman. Lalu Anda, dalam kepicikan dan keserakahan Anda, mengusir saya dari rumah, menghina status yang kami ciptakan untuk keselamatan saya. Anya mengambil surat wasiat ayahnya. Ayah saya meninggalkan miliaran untuk saya. Dan dia juga meninggalkan rencana pembalasan untuk Anda. Ia melempar berkas audit itu ke hadapan Rian. Ini adalah bukti kejahatan Anda. Anda akan dituntut atas penipuan dan penggelapan dana. Dan perceraian kita akan dipublikasikan, lengkap dengan detail kebangkrutan dan kejahatan yang Anda lakukan. Wajah Rian akhirnya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari ia telah kehilangan segalanya, perusahaan, istri, kebebasan, dan reputasinya. Ia tidak hanya mengusir seorang istri, ia telah menyerang anak tunggal dari konglomerat yang paling berkuasa. Tidak, Anya, jangan lakukan ini.
Aku mohon. Rian mencoba meraih tangan Anya. Anya menarik tangannya. Terlambat, Rian. Saya tidak membalas dendam karena saya jahat. Saya membalas dendam karena Anda menghina harga diri saya dan pengorbanan orang tua saya. Anda hanya akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Ruangan rapat di kantor PT Graha Cakra, yang kini sepenuhnya di bawah kendali Angkasa Investama, terasa mencekam. Rian berdiri gemetar di hadapan Anya, wajahnya pucat pasi, matanya memantulkan keputusasaan yang mendalam setelah melihat bukti-bukti kecurangan yang diletakkan Anya di atas meja. Anya, tolong, Rian memohon, suaranya parau. Ia meninggalkan semua kesombongan dan mencoba meraih simpati. Aku tahu aku serakah, tapi tolong ingat masa-masa kita. Aku mencintaimu, Anya. Aku hanya ingin kita sukses bersama. Aku tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Anya tetap duduk tegak, menjauhkan dirinya dari Rian secara emosional. Jangan mencoba memutarbalikkan fakta, Rian. Anda tidak mencintai saya. Anda mencintai ide tentang seorang istri penurut yang tidak akan mengganggu ambisi Anda. Anda tidak menikah dengan saya. Anda menikahi kepolosan dan ketiadaan saya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tatapannya menusuk. Dan ketika Anda menemukan saya benar-benar tidak punya apa-apa, Anda mengusir saya di tengah malam. Anda tidak membuang saya karena Anda mencari uang. Anda membuang saya karena Anda gagal dan Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Rian mulai menangis, air mata membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, penyesalannya tampak tulus, namun terlambat dan bercampur aduk dengan rasa takut. Aku menyesalinya. Anya, aku menyesali malam itu. Aku menyesali semua kata-kata yang kukatakan. Aku menghinamu sebagai yatim piatu, padahal aku yang miskin secara moral. Aku salah? Tolong jangan kirim aku ke penjara. Aku akan melepaskan semua hakku atas perusahaan. Aku akan menceraikanmu tanpa syarat apapun. Anya mengambil napas dalam-dalam. Meskipun ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini, melihat kehancuran total Rian di hadapannya memberikan sensasi pahit yang tidak murni kemenangan. Itu adalah akhir yang menyedihkan bagi sebuah babak kehidupan. Saya sudah mengambil keputusan, Rian, kata Anya dengan suara yang keras. Anda harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan Anda. Saya tidak memenjarakan Anda. Perbuatan Anda sendiri yang menempatkan Anda di sana. Penggelapan dan penipuan yang Anda lakukan merugikan banyak orang, termasuk karyawan Anda sendiri. Anya memberi isyarat kepada Marco. Marco segera masuk bersama dua petugas polisi berpakaian sipil dan Pak Waskita. Rian terkesiap saat melihat petugas polisi. Kepanikan menggantikan penyesalan. Anya, tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, teriak Rian, mencoba bersembunyi di balik meja. Perjanjian pranikah kita, dan fakta bahwa Anda meninggalkan saya dan menghina saya di depan umum, membuat perceraian ini sangat mudah. Jelas Anya, suaranya tanpa emosi. Pak Waskita akan mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hukum pidana atas nama Angkasa Investama. Pak Waskita menyerahkan berkas kepada petugas polisi. Tuan Adiwangsa ditahan atas dugaan penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan di PT Graha Cakra. Petugas polisi segera mendekati Rian. Rian meronta, berteriak-teriak memanggil nama Anya, memohon belas kasihan. Ingat Rian, kata Anya, suaranya tenang, mengakhiri perdebatan ini. Anda mengusir saya tanpa apa-apa. Saya kembali, dengan segalanya, dan mengambil semua yang Anda miliki. Ini adalah balasan atas penghinaan Anda. Saat Rian digiring keluar dari ruangan, konfrontasi terakhir telah berakhir. Anya menang. Karyawan yang melihat Rian dibawa pergi menyaksikan kehancuran mantan bos mereka, dan pengambil alihan yang dilakukan Anya kini terlihat tidak hanya sah, tetapi juga diperlukan. Anya berdiri, kelelahan, tetapi lega.
Ia telah menyelesaikan salah satu bagian tersulit dari rencana ayahnya. Beberapa minggu berlalu setelah penangkapan Rian. Proses perceraian Anya dengan Rian berlangsung cepat dan publik. Media massa dipenuhi berita tentang kebangkrutan PT Graha Cakra dan penahanan Rian atas kasus penipuan, mengukuhkan reputasi Anya Wijaya sebagai investor muda yang cerdas dan kejam terhadap praktik korupsi. Anya kini sepenuhnya fokus pada restrukturisasi PT Graha Cakra, membersihkan namanya, dan mengintegrasikannya di bawah angkasa Investama. Ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten, bukan hanya pewaris yang beruntung. Suatu sore, saat Anya sedang bekerja di penthouse-nya, Marco datang dengan senyum lebar yang tidak biasa. "Nona Anya, ada tamu." Beliau menunggu di taman atap. Anya menautkan alisnya. Ia tidak menjadwalkan pertemuan dengan siapapun. Ia mengikuti Marco ke taman atap yang indah. Di sana, menghadap pemandangan matahari terbenam kota Jakarta, berdiri seorang pria parubaya yang elegan, dengan rambut yang memutih di pelipis dan tatapan mata yang sama tajamnya dengan tatapan Anya. Pria itu tampak familiar, tetapi jauh lebih tua daripada yang Anya ingat dari foto-foto lama. "Anya?" kata pria itu, suaranya serak namun hangat. Air mata Anya menggenang, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan dan kebahagiaan yang meluap. "Ayah!" Itu adalah Dewa Wijaya. Dewa berjalan menghampiri putrinya dan memeluknya erat. Itu adalah pelukan yang telah lama dinantikan, pelukan yang mengakhiri 15 tahun sandiwara dan kesendirian. "Kamu melakukannya dengan baik, putriku. Kamu sangat kuat," bisik Dewa. "Kamu mengalahkan pria itu. Kamu membuktikan bahwa kamu bukan hanya pewaris, tetapi juga seorang pejuang." Dewa menjelaskan bahwa setelah Anya mengambil alih kendali penuh, musuh bebuyutannya, Bramantio, akhirnya menunjukkan kartu aslinya, mencoba mengacaukan angkasa Investama. Dengan Anya di garis depan yang tidak dicurigai, Dewa bisa bertindak dari bayang-bayang dan melumpuhkan Bramantio secara total, memulihkan kendali penuh atas Dewa Corp. Kematian palsu Dewa kini benar-benar berakhir. "Kenapa ayah menampakkan diri sekarang?" tanya Anya, menyeka air mata. "Karena sekarang, kamu aman. Dan perusahaan aman. Peranku sudah selesai, dan sekarang, waktunya peranmu dimulai," jawab Dewa. Dewa menyerahkan kendali penuh Dewa Corp kepada Anya. Ia tidak memaksakan diri kembali ke tahta. Ia ingin putrinya memimpin. Ia memilih untuk hidup tenang bersama istrinya yang lain di luar negeri, setelah memastikan Anya kuat dan aman. Anya menerima tantangan itu. Ia mengubah Dewa Corp menjadi perusahaan yang lebih etis dan inovatif. Ia menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar, membangun yayasan untuk anak-anak yatim piatu yang miskin, memastikan tidak ada anak lain yang merasa sendirian dan terhina seperti yang ia rasakan. Suatu hari, saat ia sedang memimpin rapat dewan direksi, ia menatap ke seberang meja. Ia melihat Pak Waskita, Marco, dan semua orang yang setia padanya. Ia telah memenangkan pertempuran. Ia telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah diukur dari seberapa banyak warisan yang terlihat. Anya tidak hanya mendapatkan kembali warisan kekayaan ayahnya. Ia mendapatkan kembali identitasnya, harga dirinya, dan yang paling penting, ayahnya. Ia berhenti menjadi Anya Wulandari yang miskin dan sederhana. Ia berhenti menjadi Anya Dewi Wijaya yang haus balas dendam. Ia menjadi CEO Anya Wijaya, seorang pemimpin yang didorong oleh integritas yang dibangun dari kesederhanaan masa lalunya dan kekuatan dari rahasia yang ia bawa. Warisan sejati yang ia dapatkan bukanlah triliunan, melainkan keberanian untuk melangkah keluar dari bayangan, membela diri, dan menciptakan takdirnya sendiri.